Dan yang keempat adalah tidak sedang mengalami larangan menerima komuni menurut aturan gereja Katolik. Nah, saudara-saudara, shalom. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau Anda perhatikan judul yang ada ini nampaknya agak kontroversial dan ini sudah membuat heboh di kalangan sebagian umat bahwa ternyata itu dimaknai salah dengan kata berhalangan. Konkretnya adalah seperti ini. Saya juga pernah mengalami ketika misa di sebuah rukun lalu muncul pengumuman. Saudara-saudara, kini tibalah saatnya kita akan menyambut komuni. Dan perlu kami sampaikan bahwa yang boleh menerima komuni adalah orang Katolik dan tidak sedang berhalangan. Seseorang di samping saya itu langsung senyum-senyum ketika disebutkan kata berhalangan. Nah, inilah sebenarnya pengumuman-pengumuman yang harusnya kita ubah sehingga tidak menimbulkan pengertian yang kontroversial di kalangan umat. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat di dalam aturan gereja Katolik, misalnya di aturan larangan komuni, maka apabila kita simpulkan yang boleh menerima komuni adalah ada 4 kategori yang boleh menerima komuni. 4 syarat ini harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah sudah dibaptis. Nah, kalau syarat ini kan saya pikir cukup jelas. Bagi yang sudah dibaptis ya jelas memenuhi kriteria yang pertama. Dan kita ketahui bahwa kebanyakan umat Katolik itu membaptis anaknya ketika dia masih dalam keadaan bayi. Jadi saya pikir poin yang pertama ini adalah tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, yang boleh menerima komuni adalah sudah menerima sakramen Ekaristi, atau yang lebih sederhananya, sudah menerima komuni pertama. Nah, komuni pertama itu ya biasanya diberikan kepada anak-anak yang sudah seusia SD. Jadi setelah menerima sakramen baptis, kemudian menerima sakramen Ekaristi atau sudah menerima komuni pertama. Kemudian syarat yang ketiga, diterima di dalam gereja Katolik, artinya sudah diterima di dalam gereja Katolik. Ini biasanya bagi mereka yang tidak berasal dari gereja Katolik, misalnya dari gereja Protestan, lalu diterima menjadi anggota dari gereja Katolik. Artinya sudah ada proses penerimaan. Jadi misalnya gini, kan tidak serta-merta orang dari Protestan atau dari agama lain itu langsung menjadi Katolik. Dia tidak dapat mengatakan bahwa saya akan pindah ke Katolik lalu serta-merta dia boleh menerima komuni. Sekalipun seiman di dalam Yesus Kristus. Namun ada proses yang dilalui sehingga dia boleh menerima komuni. Nah, itulah yang disebut sebagai penerimaan. Nah, untuk yang Protestan tertentu, apabila masuk ke dalam gereja Katolik, biasanya pada permandian yang sejalan dengan gereja Katolik, maka biasanya mereka tidak lagi dipermandikan atau dibaptis di dalam gereja Katolik, tapi cukuplah proses penerimaan saja. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, tidak sedang mengalami larangan menerima komuni menurut aturan gereja Katolik. Misalnya, mereka yang melakukan pelanggaran hukum, misalnya pembunuhan, atau juga persinahan, tinggal serumah dan tidak ada surat-surat, tidak diberkati di gereja, itu contoh-contoh bagi mereka yang mengalami larangan menerima komuni menurut aturan gereja Katolik. Nah, kita lanjutkan. Lalu kemudian, siapa yang dimaksud sebenarnya yang berhalangan itu siapa? Nah, akibat dari pengumuman ini ada salah pengertian di antara kelompok-kelompok masyarakat. Mengapa demikian? Karena konteks di dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari, istilah berhalangan itu dimaknai sebagai perempuan yang sedang datang bulan atau haid. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Loh, kok yang berhalangan, wanita yang berhalangan itu tidak boleh menyambut komuni?
Sebetulnya saudara-saudara yang menyampaikan pengumuman ini, maksudnya dia adalah merujuk pada poin yang keempat ini. Karena dia terlalu panjang, kalimatnya terlalu panjang, maka yang membuat pengumuman ini kemudian lalu dibuat menjadi ringkas dengan satu kata yaitu berhalangan. Walaupun sebenarnya yang dia maksudkan itu adalah tidak sedang mengalami larangan menerima komuni menurut aturan Gereja Katolik. Namun, karena bahasa Indonesia sehari-hari, maka itu lalu dimaknai dengan makna yang lain. Nah, sekarang apa solusinya saudara-saudara? Agar tidak menimbulkan salah kaprah dan salah pengertian, maka sebaiknya istilah berhalangan ini tidak lagi digunakan ketika akan menyambut komuni. Saya pikir tidak ada masalah kita berpanjang-panjang di nomor 4 ini, disampaikan saja tidak ada masalah. Misalnya begini, kita sampaikanlah kepada umat yang hadir pada waktu itu. Saudara-saudara, yang boleh menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis, sudah menerima sakramen Ekaristi atau komuni pertama, sudah diterima di dalam Gereja Katolik bagi mereka yang berasal dari gereja yang lain atau dari umat lain, dan yang keempat adalah tidak sedang mengalami larangan menerima komuni menurut aturan Gereja Katolik. Nah, kalau dikatakan aturan itu berarti jelaskan aturan-aturan larangan tadi. Dan boleh lagi ditambahkan, kepada saudara-saudara yang beragama lain, kami persilakan untuk tetap duduk di tempat. Nah, kan seperti itu. Daripada kita membuat singkat dengan menggunakan kata berhalangan, itu lalu menimbulkan kontroversi di kalangan, terutama di kalangan para ibu-ibu sebenarnya. Kalau bapak-bapak sebenarnya tidak ada masalah dengan istilah berhalangan ini. Tetapi yang bermasalah berat itu adalah kaum perempuan. Nah, saudara-saudara, saya berharap bahwa bagi mereka yang biasa membawakan pengumuman sebelum komuni, misalnya para ketua rukun atau pengurus-pengurus rukun yang biasa memberikan pengumuman, harap diperhatikan bahwa pengumuman yang disampaikan sebelum kita menyambut komuni adalah sebutkan secara lengkap 4 pengumuman ini. Dan khususnya di poin yang keempat ini harus Anda sebutkan secara lengkap. Jangan menggunakan istilah berhalangan agar tidak menimbulkan salah paham di antara umat yang hadir. Jadi saudara-saudara, saya berpikir bahwa ini masalahnya sudah jelas. Yang tidak boleh menerima komuni, jangan lagi kita menggunakan istilah berhalangan, tetapi gunakanlah kalimat yang lengkap sesuai dengan aturan Gereja Katolik. Demikian video singkat ini, semoga dapat membantu Bapak Ibu para ketua rukun, para pengurus rukun dalam memberikan pengumuman sebelum komuni sehingga tidak menimbulkan salah pengertian di antara para umat yang hadir. Demikian video singkat ini. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.